Oke teman-teman, ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi tentang voli Indonesia, tapi kita tidak membahas tentang timnas Indonesia ya untuk menyambut SEA Games 2025, juga tidak membahas tentang Proliga 2026 yang akan dimulai atau digelar oleh PPVSI mulai bulan Januari nanti. Kita spesifik atau khusus membahas tentang Farhan Halim yang saat ini sedang berkarir di SV League atau di Liga Jepang. Mungkin banyak teman-teman semua, para fans voli Indonesia, para penggemar Farhan Halim yang mengikuti jejak dari Bang Mulet atau mengikuti karir dari Farhan Halim di Liga Jepang. Dan seperti yang kita ketahui, ternyata Farhan Halim karirnya itu kan tidak berjalan mulus, kemampuannya itu belum gacor, belum seperti yang kita kenal. Kalau di Indonesia, Farhan Halim itu kan salah satu outside hitter terbaik di Indonesia tuh. Tapi kalau di Liga Jepang di musim ini, ternyata kemampuan Farhan Halim itu tidak muncul bersama Nagano Trident. Pertandingan terakhir atau terbaru lah ya, pertandingan terbaru yang dijalani oleh Nagano Trident itu tadi siang saat menghadapi Forea Hokkaido, dan skor akhirnya itu adalah Nagano Trident dikalahkan oleh Forea Hokkaido dengan skor 1-3. Farhan Halim lagi-lagi tidak mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan itu, padahal sinyal atau tanda-tanda bahwa Farhan Halim itu akan bermain itu sebenarnya itu kan sempat menguat, karena foto Farhan Halim itu dijadikan banner atau dijadikan poster di media sosial Nagano Trident untuk menjelang laga melawan Forea Hokkaido. Tapi ya ternyata fans voli Indonesia, khususnya fans dari Farhan Halim, seperti terkena prank karena Farhan Halim itu tidak dimainkan di pertandingan tadi. Kalau kita bicara tentang Farhan Halim sendiri di Liga Jepang, seperti yang tadi saya bilang, itu kan memang performanya itu belum gacor, belum seperti Farhan Halim yang selama ini kita kenal sebagai monster point, karena sampai saat ini ternyata statistik yang didapatkan oleh Farhan Halim itu kan tidak terlalu menggembirakan tuh. Jadi Farhan Halim itu sudah menjalani 7 pertandingan dan 5 set. Total poin yang didapatkannya itu adalah 8 poin dari 18 attempt atau 18 percobaan. Untuk success rate-nya itu adalah 44,4%, sementara success attack per setnya itu mencapai 1,60. Kita ketahui juga bahwa salah satu andalan dari Farhan Halim itu selain front attack, tapi juga back attack dan juga service ace tuh. Nah, kita ternyata bisa melihat bahwa untuk service ace Farhan Halim bersama Nagano Trident sampai saat ini itu ternyata belum menghasilkan poin. Jadi menurut data di situs resmi SV League, Farhan Halim itu kan sudah melakukan 12 percobaan, tapi semua percobaan yang dilakukan oleh Farhan Halim itu belum berbuah menjadi ace. Sebenarnya fans voli Indonesia, khususnya para penggemar Farhan Halim itu kan sempat bahagia tuh, sempat bergembira karena Farhan Halim itu kan sempat bermain gacor ketika Nagano Trident itu menghadapi JTE KT Sting IG, tapi ternyata setelah itu Farhan Halim itu kan tidak bisa untuk mengulangi performa terbaiknya. Mungkin ada beberapa faktor lah ya yang membuat kenapa Farhan Halim itu tidak bisa tampil gacor seperti Rifan Nurmulki yang kita ketahui. Rifan itu kan kemarin di World Cup Nagoya itu kan lumayan oke untuk ukuran pemain Indonesia di Liga Jepang. Salah satunya mungkin karena adaptasinya yang kurang, kemudian juga mungkin Farhan Halim itu belum match atau belum tune in dengan strategi dari pelatih Nagano Trident, dan juga yang tidak kalah penting mungkin Farhan Halim itu masih terkendala dengan kondisi fisik, karena sebelumnya Farhan Halim itu kan kakinya sempat bengkak. Tapi kalau kita melihat permainannya saat menghadapi JTE KT Sting IG, kayaknya sih sudah oke lah ya. Tapi faktor utamanya ya tentu saja persaingan dengan para outside hitter lain di Nagano Trident yang memang cukup sengit, karena outside hitter lainnya itu kan performanya itu gacor-gacor tuh. Nah, selama ini itu kan Nagano Trident itu kan mengandalkan Kudo Yuji, kemudian Sato Ryuya, dan juga Oscar Madsen. Nah, ini adalah statistik yang didapatkan oleh Kudo Yuji bersama Nagano Trident di musim ini. Jadi dirinya itu sudah bermain 13 kali dan mencetak 159 poin. Kudo Yuji sendiri itu merupakan pemain lama karena musim kemarin dirinya itu juga bermain di Liga Jepang bersama Nagano Trident juga, dan musim lalu dirinya bermain 42 kali dan mencetak 490 poin. Belum lagi juga Farhan Halim itu kalah bersaing dengan Sato Ryuya yang sudah mendapatkan kepercayaan bermain dalam 12 pertandingan dan mencetak 30 poin. Selain itu juga Oscar Madsen, ini salah satu pemain asing yang dimiliki oleh
Naga Nutriden itu sudah bermain 8 kali dan mencetak 136 angka. Kalau kita bicara tentang performa yang ditunjukkan oleh Farhan Halim, ya seperti yang tadi saya bilang, dirinya itu kan masih belum bersinar, belum gacor seperti Rifanur Mulki di Wolf Dog Nagoya pada musim lalu. Karena kita ketahui bahwa saat itu Rifan itu kan penampilannya sesuai ekspektasi lah ya, meskipun tidak menjadi pemain inti, karena Rifan itu kan beberapa kali dimainkan sebagai middle blocker tuh. Kalau dirinya dimainkan sebagai opposite hitter, ya Rifan itu kan pasti kalah bersaing melawan Nimir Abdul Aziz. Ya, Nimir Abdul Aziz itu kan levelnya sudah level dunia lah ya, sudah level VNL, dan gapnya atau kemampuannya itu kan sangat jauh jika dibandingkan dengan Rifanur Mulki. Nah, di musim kemarin Rifan itu mendapatkan kepercayaan untuk bermain di 14 pertandingan dan dirinya itu mencetak 48 poin. Jadi 39 diantaranya itu disumbangkan dari attack, kemudian 6 poin diberikan oleh Rifanur Mulki dari blok, dan juga 3 poin diberikan oleh Rifan itu dari sisi serve. Tidak hanya dari poin, tapi juga Rifan itu kan sempat menjadi MVP itu atau pemain terbaik. Bahkan dirinya itu juga turut membantu Wolf Dog Nagoya itu melangkah ke babak semifinal. Tapi di musim kemarin kan kita ketahui Wolf Dog Nagoya itu dikalahkan oleh Santori Sunbird. Ya, kekuatan dari Wolf Dog Nagoya sama Santori Sunbird itu kan memang cukup jauh, jadi ya kekalahan yang cukup masuk akal. Tapi performa Rifan kan tetap harus diakui, harus diapresiasi juga, karena kemarin kan dirinya itu berperan besar ketika Wolf Dog Nagoya itu mendapatkan 38 kemenangan dan 11 kekalahan dari 49 pertandingan di Liga Jepang atau SV League pada musim kemarin. Nah, pertanyaannya adalah gini, ketika Naga Nutriden itu terus-menerus mendapatkan hasil buruk, tentu saja hal itu berpengaruh terhadap peringkat mereka di SV League atau di klasemen Liga Jepang. Jadi saat ini Naga Nutriden itu berada di posisi ke-7 di SV League atau di Liga Jepang, karena Farhan Halim dan kawan-kawan itu baru mencetak atau mendapatkan 3 kemenangan dan sudah mendapatkan 10 kekalahan. Sebenarnya ketika menghadapi Forea Hokkaido di pertandingan tadi, Naga Nutriden itu kan difavoritkan untuk menang tuh, karena dua tim ini kan saling impit, saling intip di klasemen sementara SV League. Jadi Naga Nutriden itu berada di posisi ke-7, sedangkan Forea Hokkaido ada di posisi ke-8. Tapi ya sayangnya para pemain Naga Nutriden itu gagal memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan kemenangan. Sedangkan di posisi 2 besar ini masih dikuasai oleh tim-tim raksasa di Liga Jepang. Yang pertama itu adalah Santori Sunbird yang berada di posisi pertama setelah mencetak 12 kemenangan dan sampai saat ini baru menelan atau mendapatkan 1 kekalahan. Di posisi kedua itu adalah Osaka Bluetheon yang mendapatkan 11 kemenangan dan baru mendapatkan 1 kekalahan. Ya itu tadi, sekali lagi semoga Farhan Halim itu kan gacor lah ya, karena kan kita juga akan senang kalau ada pemain Indonesia yang penampilannya gacor di luar negeri ketika mereka abroad. Tapi ya kita masih harus menunggu, karena ini kan nggak tahu apakah seperti yang tadi saya bilang, apakah memang belum tune in dengan strategi pelatih, apakah terkendala dengan kondisi fisik, atau justru ada faktor lain baik teknis maupun non teknis yang membuat Farhan Halim itu tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ya yang pasti kita dukung lah ya, kita doakan agar karirnya semakin oke. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa doakan timnas Indonesia agar berprestasi di SEA Games 2025. Syukur-syukur Rifanur Mulki dan juga Megawati Amisti Pertiwi dan kawan-kawan itu berhasil menjadi juara SEA Games. Oke, terima kasih teman-teman semua.